warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlani Hidayati dari Departemen Teknologi Agroindustri Universitas Indonesia Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2041710034. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Analisa Penerimaan Konsumen terhadap Implementasi edible film batik kentang soal metode resum pada produk AYAS. Berikut pemaparannya dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah pemaparan bab 1, yakni pendahuluan. Pada bab 1 terdapat beberapa konten, yakni latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah batasan masalah. Kemasan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari suatu produk, di mana kemasan memiliki fungsi untuk melindungi barang agar terhindar dari segala macam kerusakan, baik bahaya pencemaran maupun gangguan fisik berupa gesekan, benturan maupun getaran. Banyak sekali macam jenis kemasan yang digunakan dalam suatu produk, salah satunya adalah plastik. Namun, plastik ini memiliki permasalahan jika digunakan terus-menerus, apalagi digunakan untuk produk makanan. Karena beberapa jenis plastik mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya yang dapat bermigrasi ke dalam produk makanan dan tentunya akan berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, plastik juga memiliki karakteristik yang sulit untuk diurai atau terdegradasi, sehingga nantinya dapat menimbulkan masalah lingkungan dalam jangka panjang. AYAS merupakan produk pangan yang berasal dari kota Gresik, Jawa Timur. AYAS merupakan makanan yang serupa dengan dodol, dengan karakteristik yang lunak dan juga rasa yang legit. AYAS ini merupakan salah satu produk yang mudah mengalami kerusakan karena memiliki cukup banyak kandungan air dan juga minyak, sehingga memiliki resiko untuk menumbuhkan mikroorganisme dan terjadinya ketengikan. Adanya permasalahan ini dapat diatasi dengan penggantian kemasan pada produk AYAS dengan menggunakan edible film. Edible film ini merupakan lapisan tipis yang dapat digunakan untuk melapisi atau membungkus bahan pangan, sehingga dapat melindungi makanan, serta memiliki keunggulan dapat dikonsumsi secara langsung dan dapat terdegradasi secara biologis oleh alam. Adapun edible film yang dapat diterapkan pada produk AYAS ini adalah edible film berbahan baku batik kentang, yang nantinya akan dilakukan uji mikrobiologi dan juga analisa proksimat berupa analisis kadar air, kemudian uji FFA, dan juga uji total gula. Yang selanjutnya akan dilakukan analisa penerimaan konsumen dengan survei metode non-probability sampling dengan penyebaran kuesioner yang berupa uji organoleptik terhadap 50 responden yang terpilih. Yang pertama adalah pemaparan bab 1, yakni pendahuluan. Pada bab 1 terdapat beberapa konten, yakni latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah batasan masalah. Kemasan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari suatu produk, di mana kemasan memiliki fungsi untuk melindungi barang agar terhindar dari segala macam kerusakan, baik bahaya pencemaran maupun gangguan fisik berupa gesekan, benturan maupun getaran. Banyak sekali macam jenis kemasan yang digunakan dalam suatu produk, salah satunya adalah plastik. Namun, plastik ini memiliki permasalahan jika digunakan terus-menerus, apalagi digunakan untuk produk makanan. Karena beberapa jenis plastik mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya yang dapat bermigrasi ke dalam produk makanan dan tentunya akan berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, plastik juga memiliki karakteristik yang sulit untuk diurai atau terdegradasi, sehingga nantinya dapat menimbulkan masalah lingkungan dalam jangka panjang. AYAS merupakan produk pangan yang berasal dari kota Gresik, Jawa Timur. AYAS merupakan makanan yang serupa dengan dodol, dengan karakteristik yang lunak dan juga rasa yang legit. AYAS ini merupakan salah satu produk yang mudah mengalami kerusakan karena memiliki cukup banyak kandungan air dan juga minyak, sehingga memiliki resiko untuk menumbuhkan mikroorganisme dan terjadinya ketengikan.
Adanya permasalahan ini dapat diatasi dengan penggantian kemasan pada produk Ayas dengan menggunakan edible film. Edible film ini merupakan lapisan tipis yang dapat digunakan untuk melapisi atau membungkus bahan pangan sehingga dapat melindungi makanan serta memiliki keunggulan dapat dikonsumsi secara langsung dan dapat terdegradasi secara biologis oleh alam. Adapun edible film yang dapat diterapkan pada produk Ayas ini adalah edible film berbahan baku pati kentang, yang nantinya akan dilakukan uji mikrobiologi dan juga analisa proksimat berupa analisis kadar air, kemudian uji FFA, dan juga uji total gula. Yang selanjutnya akan dilakukan analisa penerimaan konsumen dengan survei metode non-probability sampling dengan penyebaran kuesioner yang berupa uji organoleptik terhadap 50 responden yang terpilih. Selanjutnya memasuki bab 2 yakni tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini terdapat beberapa konten. Yang pertama adalah Ayas, yang kedua adalah edible film, yang ketiga adalah pengemasan, yang keempat adalah penerimaan konsumen, yang kelima adalah uji organoleptik, yang keenam adalah uji mikrobiologi, dan yang ketujuh adalah analisa proksimat. Ayas. Ayas merupakan salah satu jajanan tradisional yang berasal dari kota Gresik, Jawa Timur, dan bahan baku utamanya merupakan tepung ketan. Ayas ini memiliki karakteristik yang khas seperti dodol, yakni memiliki tekstur yang lunak dan dengan rasa yang legit. Ayas ini merupakan makanan yang mudah mengalami kerusakan karena kandungan air dan minyaknya yang cukup banyak, dan sehingga dapat berisiko untuk menumbuhkan mikroorganisme dan terjadinya ketinggian. Adapun kemasan yang digunakan dalam produk Ayas umumnya adalah menggunakan plastik, yakni plastik untuk kemasan primer dan juga mika plastik transparan sebagai kemasan sekunder. Selanjutnya adalah edible film. Edible film merupakan lapisan tipis yang dapat digunakan untuk melapisi bahan pangan. Dan edible film ini dapat dikonsumsi secara langsung oleh manusia dan dapat terdegradasi secara biologis oleh alam. Bahan baku dari edible film ini biasanya berbahan dasar dari protein, polisakarida, dan juga lemak. Edible film ini dapat diaplikasikan pada produk pangan untuk melindungi dan juga mengendalikan laju perpindahan air maupun oksigen dari dan ke dalam produk pangan. Edible film ini juga dapat berfungsi sebagai antimikroba, antioksidan, dan juga flavor, dan suplemen gizi pada bahan pangan. Adapun karakteristik dari edible film ini berdasarkan Japanese Industrial Standard pada tahun 1975, yakni yang pertama adalah ketebalan, yang kedua adalah presentasi pemanjangan, yang ketiga adalah kuat tekan, yang keempat adalah laju transmisi gas O2, dan juga laju transmisi uap air. Selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan ini merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menyiapkan dari produk ini agar dapat dilakukan proses selanjutnya, mulai dari pendistribusian, penyimpanan, penjualan, hingga sampai di tangan konsumen untuk dilakukan pemakaian. Kemasan ini berfungsi sebagai pelindung agar produk yang di dalamnya dapat terhindar dari segala bentuk kerusakan maupun pencemaran, baik dari gangguan fisik maupun bahaya pencemaran. Adapun pengemasan yang biasa digunakan untuk produk makanan harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan produk yang akan dikemas. Harus teruji baik dan tidak mencemari secara kimiawi maupun meracuni si produk, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya adalah penerimaan konsumen. Konsumen merupakan elemen yang penting dalam keberlanjutan dari suatu produk. Umumnya konsumen ini akan mengkonsumsi makanan atau minuman yang memiliki karakteristik sensori yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Adapun proses penerimaan merupakan suatu bentuk aktivitas dalam mengambil keputusan dari suatu individu terhadap sebuah inovasi atau sebuah produk dengan mempertimbangkan beberapa variabel berupa harga, kualitas, warna, desain, dan juga beberapa variabel lain sehingga konsumen akan memilih produk tersebut.
Sehingga penerimaan konsumen ini dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas dalam mengambil keputusan bagi konsumen sebagai target pasar untuk memilih dan mengkonsumsi produk tersebut dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang berhubungan dengan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya adalah uji organoleptik. Adapun uji organoleptik ini merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap produk IAS ini. Dan uji organoleptik ini merupakan pengujian yang dilakukan dengan melibatkan proses penginderaan. Adapun penginderaan sendiri merupakan proses fisiopsikologis yang berhubungan dengan kesadaran alat indera untuk mengenali sifat dari suatu produk tersebut dengan rangsangan indera yang dilakukan pada benda tersebut. Selanjutnya adalah uji mikrobiologi. Mikroorganisme ini dapat dijumpai hampir di semua produk pangan, kecuali pada produk pangan yang steril. Mikroorganisme ini dapat hidup dan berkembang biak jika mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan karakteristik dari mikroorganisme itu sendiri. Dan pada umumnya, pada produk pangan akan dijumpai satu jenis bahkan lebih mikroorganisme yang terdapat pada produk pangan tersebut. Dan adanya mikroorganisme ini umumnya dapat menimbulkan efek yang negatif pada produk pangan. Misalnya adalah dapat merubah sifat organoleptik, kemudian menurunkan beban atau volume, menurunkan nilai gizi, mengubah bentuk dan susunan komponen pangan, bahkan hingga menimbulkan toksin yang berbahaya untuk kesehatan konsumen. Adapun batasan cemaran mikroorganisme pada produk ini mengacu pada SNI 7388/2009 pada produk dodol. Karena sifat dari IAS ini serupa dengan dodol, maka menggunakan acuan SNI pada nomor 7388/2009. Adapun batasan atau batasan cemaran mikroba pada produk dodol ini ada ALT, kemudian APM coliform, APM Escherichia coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan juga kapang khamir. Selanjutnya adalah analisa proksimat. Analisa proksimat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji dari produk IAS ini, di mana analisa proksimat sendiri merupakan metode analisa yang digunakan untuk mengetahui komposisi kimia yang terkandung pada suatu bahan pangan. Adapun analisa proksimat yang dilakukan pada produk IAS ini, yang pertama adalah kadar air, yang kedua adalah FFA, yang ketiga adalah total gula. Untuk kadar air sendiri merupakan penentuan kadar air yang berguna untuk mengetahui bagaimana ketahanan dari suatu produk pangan dalam proses penyimpanan dan bagaimana cara penanganan bahan tersebut agar tidak tercemar dengan adanya aktivitas mikroorganisme. Kemudian untuk FFA sendiri merupakan indikator kerusakan minyak dari suatu produk pangan, mengingat produk IAS ini merupakan produk yang cukup banyak mengandung minyak sehingga mudah mengalami ketengikan, maka dilakukan uji FFA ini. Kemudian ada total gula. Total gula ini merupakan campuran dari gula reduksi dan non-reduksi yang terdapat dalam bahan pangan dan digunakan untuk mengetahui tingkat gula yang ada pada produk IAS. Selanjutnya memasuki bab 3, yakni metodologi penelitian. Adapun konten yang terdapat pada bab 3 adalah waktu dan tempat penelitian, kemudian tahapan penelitian, yang ketiga adalah prosedur penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2021, dan untuk pembuatan edible film beserta uji dilakukan di Laboratorium Analisa Bahan dan Mikrobiologi Kampus A Universitas Internasional Semen Indonesia, Gresik, Jawa Timur. Sedangkan untuk pengujian penerimaan konsumen dilakukan di wilayah Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah kajian literatur guna untuk mendukung dari penelitian ini berdasarkan dari literatur pendukung, kemudian persiapan instrumen berupa data kuesioner, kemudian preparasi sampel berupa edible film dan juga produk IAS, kemudian uji laboratorium berupa uji mikrobiologi dan juga analisa proksimat, kemudian analisa data produk, menganalisa data dari hasil uji laboratorium,
Yang kemudian adalah penentuan populasi dan sampel, di mana telah ditetapkan 50 responden untuk melakukan uji analisa penerimaan konsumen. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner, dan kemudian hasil dari penyebaran kuesioner ini dilakukan tabulasi dan didapatkan data yang kemudian dianalisa dan dilakukan hasil dan pembahasan, dan juga didapatkan kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Adapun beberapa prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama adalah pembuatan edible film yang mengacu pada penelitian Syamsia et al. 2017, kemudian uji kadar air berdasarkan AOAC 2005 dengan menghitung kadar air dengan rumus sebagai berikut, kemudian uji FFA berdasarkan Sudarmaji et al. 1996 yang dihitung presentasi FFA dengan rumus sebagai berikut. Yang kemudian ada uji total gula, yakni berupa pengujian menggunakan refraktometer. Dan yang terakhir adalah uji mikrobiologi yang meliputi ALT serta Kaplan dan Khamir berdasarkan Maturin dan Pilar 2001. Untuk analisa penerimaan konsumen sendiri, terdapat dua macam kuesioner. Yang pertama adalah penerimaan konsumen terhadap produk AYAS, yakni berupa tingkat kesukaan terhadap sifat organoleptik berupa kenampakan, warna, tekstur, aroma, dan juga rasa. Untuk kuesioner penilaian atribut AYAS kemasan edible film ini berupa penampilan yang di dalamnya terdapat 4 poin, yakni warna, kekerasan, minyak pada permukaan, dan juga ukuran, di mana terdapat beberapa atribut lain seperti tekstur, flavor atau taste, dan juga aroma, yang nantinya akan dilakukan skor antara skala 1 hingga 10 pada kolom skor yang disediakan. Kemudian hasil akan dilakukan tabulasi data menggunakan metode scoring, di mana metode scoring ini dilakukan untuk meneliti atribut mutu pada produk AYAS apakah sesuai dengan keinginan konsumen, di mana terdapat bobot pada masing-masing tingkat kesukaan, yakni sangat tidak suka dengan bobot 1, kemudian tidak suka bobot 2, agak suka 3, suka 4, dan sangat suka 5. Dan selanjutnya terdapat perancangan mutu pada produk ini dengan penilaian konsumen terhadap atribut, yakni dengan tingkat kesukaan sangat tidak suka antara range 1,00 hingga 1,8, suka 4,20 hingga 5,00. Kemudian untuk hasil dari pemeriksaan kuesioner ini akan dilakukan analisis data dengan menghitung skor dengan menjumlahkan seluruh hasil kali nilai masing-masing bobot dibagi dengan jumlah total frekuensi dengan rumus sebagai berikut, dengan X merupakan rata-rata berbobot, FI frekuensi, WI bobot, dan juga sigma FI sebagai banyaknya jumlah responden. Kemudian dilakukan perhitungan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi tanggapan responden dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Rentang skala dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yakni RS, R bobot per M, di mana RS merupakan rentang skala dan R bobot merupakan bobot besar dikurangi bobot kecil, dan M merupakan banyaknya kategori bobot. Kemudian terdapat perhitungan rata-rata geometrik yang merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai rata kepentingan atribut yang diinginkan konsumen atau pakar, yang mana dalam penelitian ini nilai tersebut disebut metrik gabungan yang digunakan untuk menghitung prioritas nilai yang diberikan oleh konsumen menggunakan software super decision. Jadi pada perhitungan rata-rata geometrik ini menggunakan software super decision dengan rumus rata-rata geometrik sebagai berikut, yakni N akar kali 1 kali 2 kali 3 kali 3 sampai kali XN, di mana G merupakan data geometrik dan N jumlah data jumlah pakar, dan X nilai data nilai dari paneris, dan XN merupakan nilai data ke N. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.